Hai para sahabat dan teman-temanku semua, bersua kembali di Samri Tarot. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan umum hari ini, saya akan membahaskan ucapan cinta yang tidak terungkap. Teman-teman, kita akan menyemak hari ini. Siapakah dia peminat rahasia kamu ya? Seperti biasa, bacaan hari ini adalah untuk semua jenis hubungan dan kamu harus sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, komen, share dan subscribe bagi membolehkan untuk kita senantiasa terhubung nanti ya. Terima kasih semua. Teman-teman, seperti biasa, kita akan cek dahulu ya teman-teman. Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini ya? Kita akan semak itu dahulu. Sebentar ya teman-teman, saya alihkan semua dahulu. Baik teman-teman, kita akan cari tahu ya teman-teman ya, siapakah dia peminat rahasia kamu ya. Teman-teman, bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Bagaimanakah energi kamu dan peminat kamu ini saat ini? Bagaimanakah energi si dia dan energi kamu saat ini? Siapakah dia peminat kamu? Di sini ada retreat. Seseorang yang sedang cuba berundur ya. Kita lihat lagi ya teman-teman. It's time to disconnect from the world ya. Energi pembacaan seperti biasa ya, boleh terbalik antara kamu dan dia ya. Sama ada ini energi kamu ataupun energi dia dan energi orang lain ya. Teman-teman, kad ini sering wujud dalam pembacaan saya ya. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Saya dapat merasakan ya, sama ada kamu yang sedang berundur ataupun seseorang ini peminat rahasia kamu yang sedang berundur ya. Tetapi kamu dan dia mempunyai ketergantungan ya antara satu sama lain di sini. Kita lihat lagi. Bagaimanakah energi kamu dan dia saat ini? Children. Your love life is being affected by children. Saya rasakan beberapa di antara kamu mungkin memang sudah berkeluarga ya, mempunyai pasangan, ataupun untuk kamu yang single parents yang ada anak ya. Okey teman-teman, bottom of the deck, new love. A new person has stirred your romantic feelings ya. Ini sangat sinkron dengan tema kita hari ini ya. New love ini ialah sebuah cinta baru ya. Peminat daripada peminat rahasia kamu, dan kita akan membongkar itu sebentar lagi ya. Kita akan cari tahu siapakah dia peminat rahasia kamu. Baik teman-teman, kamu terus fokuskan energi kamu ya. Sebab kita tidak tahu siapakah dia di sini. Kamu hanya perlukan fokuskan energi kamu di sini teman-teman. Baik teman-teman, kita akan cari tahu dengan lebih lanjut. Siapakah dia yang meminati kamu dalam diam? Siapakah dia yang meminati kamu secara rahsia tanpa kamu mengetahuinya ya? Siapakah dia? Fokuskan energi kamu di sini teman-teman. Siapakah dia yang meminati kamu secara diam? Siapakah dia secret admirer kamu di sini? Siapakah dia peminat kamu tanpa kamu mengetahui? Cinta yang tidak terungkap ya. Dia tidak dapat mengungkapkan perasaan cinta itu kepada kamu ya. Sebab dia ialah seorang secret admirer kamu ya, peminat rahsia. Baik teman-teman, saya akan tarik beberapa buah kad di sini. Wow, teman-teman, komitmen ya. Saya dapat merasakan ya, beberapa di antara kamu yang melihat, yang menonton video ini sudah pun berpasangan ya. Dan secret admirer kamu di sini ya, juga ada keinginan itu bersama kamu ya. Kamu sesuaikan ya teman-teman dengan kondisi hubungan kamu. Guarded ya, seseorang ini juga yang mencintai kamu dalam diam ya, yang tidak mengungkapkan perasaan cinta dia kepada kamu. Juga ada sisi melindungi hati dia. Mungkinkah dia pernah disakiti dalam hubungan masa lalu?
ataupun ada traumatic experience ya yang lepas yang menyebabkan dia berhati-hati ya, walaupun dia menyukai kamu, meminati kamu dalam diam ya, tapi dia juga melindungi hati dia ya. Saya harap kamu dapat kaitkan jika kamu ada rasa suspek ya terhadap seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Mungkin kamu dapat kaitkan ya. Teman-teman, jika kamu tidak dapat kaitkan, jangan dipaksa ya. Maksudnya ini bukan bacaan untuk kamu di sini ya. Kita lihat lagi. Freedom. Seseorang ini yang mencintai kamu dalam diam ya, ataupun secret admirer kamu, juga merupakan seseorang yang sangat sukakan kebebasannya ya. Sekiranya dia, especially ya, kalau dia adalah seorang yang single di sini, saya dapat rasakan energi yang dia sudah single dalam jangka waktu yang lama. Mungkin lambat bertemu jodoh ya, dan dia sudah biasa ya teman-teman dengan kebiasaan itu. Seseorang yang lambat menemukan jodohnya ataupun telah single dalam satu jangka waktu yang lama, selalunya akan terbiasa ya dengan keadaan dia yang begitu untuk satu jangka waktu yang lama, dan dia agak menyukai kebebasan dia ya, meaning he or she is enjoying the bachelor life ya. Ini untuk yang single ya. Untuk yang berpasangan, cinta bersegi-segi, seseorang ini juga sangat menyukai kebebasan ya, ataupun berjiwa bebas ya, freedom. Okey, kita dapat melihat di gambar ini ya, burung-burung yang keluar daripada sangka-sangka ini ya. Burung-burung ini tidak lagi berada di dalam sangka ya. Seseorang sangat sukakan kebebasan ya, kebebasan jiwa. Teman-teman, wow, kita ada soul connection teman-teman. Wow, kuat ya energi di sini ya. Kamu dengan dia mempunyai koneksi batin ya. Soul connection itu merupakan koneksi batin antara kamu dengan dia. Mungkinkah seseorang ini dia dapat merasakan koneksi yang kuat dengan kamu apabila dia berbual dengan kamu, yang menyebabkan dia meminati kamu dalam diam. Teman-teman, saya dapat merasakan energi seseorang ini ya, ialah seseorang yang kamu kenali ya. Dia bukan seseorang yang tidak kamu kenali, tetapi seseorang yang kamu kenali. Sama ada mungkin pertama kali berjumpa hanya sekali, tetapi seseorang yang kamu kenali, itu yang pasti ya. Teman-teman, kita lihat lagi. Siapa dia yang meminati kamu tanpa kamu mengetahuinya? Kita lihat lagi teman-teman. Daydream. Teman-teman, seseorang ini juga sering mengelamunkan kamu di sini ya. Energi itu kuat ya, dia sering mengelamunkan kamu ya. Mungkin di dalam diam dia, bila dia di rumah ya, ataupun bila dia berseorangan, dia sering mengelamunkan kamu di sini. Daydreaming about you ya. Teman-teman, kita lihat lagi. Mungkinkah di tempat kerja teman-teman, kalau kamu mendapati ada seseorang yang sedang mengelamun ya, mungkin kamu dapat menarik ya. Kalau kamu lihatkan di sekeliling kamu dan cuba memberikan perhatian di sekeliling kamu ya, mungkinkah dia ini seorang di dalam lingkungan pertemanan kamu? Kamu boleh menangkap ya teman-teman, kalau kamu lebih memerhati ya, try to be more observant ya, kamu akan dapat melihat ya, seseorang ini sering mengelamun mengenai kamu ya. Mungkinkah dia seorang yang pemalu ya teman-teman, pemalu tetapi mahu ya. Saya dapat menarik energi itu di sini. Cuba kamu perhatikan di sekeliling kamu ya teman-teman ya. Okey, kita lihat lagi. Misteri. Teman-teman, dia seseorang yang misterius ya. Sukar untuk kamu tebak ya. Kalau kamu dapat meneka pun, dia akan cuba menutupi ya. Misterius inilah sikap yang agak sukar untuk kita tebak ya daripada seseorang. Dia akan cuba menutupi. Mungkin kurang keyakinan diri ya, ataupun cinta terlarang yang dia tidak sepatutnya jatuh cinta dengan kamu ya, tetapi perasaan itu wujud. Jadi dia membatasi diri ya. Dan misterius ini bersikap tidak keterbukaan ya. Dia membatasi diri mungkin sebab tidak sepatutnya mempunyai perasaan itu ya. Mungkinkah kamu sudah berpasangan atau dia sudah berpasangan ya. Jadi ini menerangkan kad kedua ya, guarded ya. Disebabkan rasa cinta itu, dia cuba melindungi perasaan itu ya, cuba menafikan ya. Bottom of the deck ya, betul ya teman-teman. Ada fear ya, kad ketakutan di sini. Dia mencintai kamu, tapi at the same time, pada waktu yang sama ada rasa ketakutan ya untuk to move forward ya. Begitu ya teman-teman. Teman-teman, seperti saya selalu mengatakan dalam video-video saya yang selepasnya ya, cinta itu tidak semestinya memiliki ya. Mungkin dia mencintai kamu dan dia rasa dia tidak perlu memiliki kamu untuk mencintai kamu di sini ya teman-teman. Okey, kita akan lihat dengan lebih jelas melalui kad tarot ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kamu cuba fokuskan energi kamu saja di sini. Tetapi sekiranya kamu sedikit sebanyak ya telah dapat mengaitkan seseorang di sini ya teman-teman,
kamu cuba fokuskan wajah dia. Seseorang yang kamu rasa kamu suspect, this could be the person, mungkin ini adalah orangnya. Ya, kamu teragak-agak, tapi kalau kamu rasa serba sedikit, ini adalah orangnya. Kamu cuba fokuskan dia di sini, ya. Dengan cara itu kita akan dapat menarik energi dengan lebih tepat, ya. Sebab ini adalah bacaan umum, ya teman-teman. Okey teman-teman, kita lihat ya. Siapakah dia yang meminati kamu tanpa kamu mengetahuinya? Yang meminati kamu dalam diam. Siapakah dia? Siapakah dia, seseorang ini yang meminati kamu dalam diam tanpa kamu mengetahuinya? Kalau kamu dapat kaitkan dengan seseorang, fokuskan energi itu di sini, teman-teman. Siapa dia? Kita cari tahu, teman-teman. Siapakah dia? Mungkinkah kamu memang ada secret admirer yang tidak pernah kamu perasan, ya? Mungkin kamu selama ini sibuk dengan pekerjaan, kehidupan seharian, ya? Kamu tidak pay attention, ya? Yang kamu sebenarnya diminati, ya? Ada satu kad terbuka di sini, ya, teman-teman. Seven of Cups, ya? Sebab dia terbuka, saya hanya akan ambil, ya. Seven of Cups. Okey, kita shuffle lagi, teman-teman. Siapakah dia yang meminati kamu dalam diam tanpa kamu mengetahuinya? Okay, teman-teman, saya akan menarik beberapa kad di sini. Kita ada Ten of Pentacles. Confirm, ya, beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin sudah berpasangan, ya. Dari sisi yang lain, amat fokus kepada pekerjaan, ya, dan kerjaya, ya. Kita ada The Hermit. Saya akan buka kad dulu dan saya akan beritahu energi-energi yang tertarik, ya, teman-teman. Di sini kita ada King of Wands. Di sini kita ada Three of Pentacles. Saya tarik lagi, teman-teman. Di sini ada Five of Cups. Di sini ada The Magician. Baik, teman-teman. Saya buka setakat ini dahulu, ya. For now, ya. Baik, teman-teman, saya harap kelihatan, ya. Saya akan adjust kamera sedikit supaya kamu dapat melihat kad ini, ya. Baik, teman-teman. Elemen air hadir di sini, ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Elemen tanah juga hadir di sini. Capricorn, Taurus, Virgo. Yang terkuat di sini Virgo, ya. Elemen api juga ada. Aries, Leo, Sagittarius. Okey, teman-teman. Magician, ya. Energi Gemini kuat di sini, ya, teman-teman. Energi udara, so far kita ada Gemini terkuat di sini, ya, teman-teman. Okey, bottom of the deck. Kita ada The Emperor. Wow, Aries hadir, ya. Aries sangat kuat, Aries, Virgo sangat kuat dan Gemini, ya, terkuat di sini. Baik, teman-teman. Dari apa yang saya dapat lihatkan, ya, kamu mungkin sejak kebelakangan ini mungkin kamu agak sibuk dengan social media dan ada beberapa di antara kamu telah mengenali seseorang ini daripada media sosial, ya, sama ada Facebook, Instagram, ya, kamu sesuaikan, tetapi daripada social media kamu telah mengenali seseorang ini, ya, dan dalam diam, ya, seseorang ini sudah menjadi peminat kamu ataupun secret admirer kamu di sini. Tetapi ada ketakutan, ya, daripada si dia ini. Kerana beberapa di antara kamu saya lihat sama ada kamu yang sudah berpasangan, dia single, atau dia yang sudah berpasangan, kamu single, atau kedua-dua sudah berpasangan di sini, ya. Dan juga ada melibat anak-anak. Saya juga menarik energi sama ada kamu ialah single parents yang mempunyai anak, sudah bercerai, tetapi seseorang ini is very interested with you, ya. Dia mencintai kamu dalam diam. Baik, dia merupakan peminat rahasia kamu, teman-teman. Dia juga sebab ketakutan, ya, teman-teman, untuk moving forward, ya, untuk melanjutkan hubungan ini, dia menarik diri, ya, ada berundur, retreat sebentar untuk memperlihatkan bagaimana ke depannya, ya. Dia seseorang yang bijaksana, teman-teman. Bijaksana, ya, ada sisi pendiam, ya, teman-teman, dan sisi memerhatikan kamu di sini. Malu-malu kucing, ya, malu tetapi mahu. Ada kegairahan kepada kamu di sini yang sangat kuat, ya. Tetapi seseorang ini, teman-teman, dia sukakan freedom dia. Dia sangat sukakan kebebasan dia. Dia dapat melihatkan daripada sisi yang lain, kamu merupakan seseorang yang sangat independen. Ini menarik perhatian dia. Seseorang yang menyukai freedom ataupun kebebasan dia di sini akan tertarik kepada sosok seorang, sama ada kamu wanita atau lelaki yang berdikari, mandiri.
Bila kamu dengan dia sama-sama menyukai kebebasan dan sama-sama berdikari, mempunyai kerjaya masing-masing, ini akan menyebabkan dia tertarik kepada kamu kerana ada sisi persamaan. Sini kita ada soul connection, teman-teman. Dia sering mengelamun tentang kamu, walaupun dalam pekerjaan dia sering akan ada masa yang akan dicuri-curi untuk mengelamun tentang kamu di sini. Sesibuk mana pun dia akan ada, sama ada dia di pejabat, di tempat kerja, dia akan mencuri masa untuk mengelamun tentang kamu. Dan kamu akan mengalami kesukaran untuk menebak siapakah dia, secret admirer kamu di sini. Teman-teman, seseorang ini magician, dia mempunyai pelbagai cara untuk mengconfusekan kamu, untuk mengelirukan kamu. Maksud saya bagaimana, teman-teman? Katakanlah kamu ialah seseorang yang sangat berani, teman-teman. Sama ada kamu lelaki atau wanita yang menonton video ini, dan kamu secara bergurau mempertanyakan si dia secara langsung, kamu menyukai saya atau tidak? Kamu ada perasaan pada saya, Kamu akan bertanya begitu. Dan dia akan, sebab dia adalah seorang magician, teman-teman, maaf bunyi tadi. Dia seorang magician dan dia akan menggunakan pelbagai cara untuk mengconfusekan kamu supaya kamu tidak dapat menangkap dia adalah peminat kamu. Sebab dia mempunyai sisi-sisi misterius, Dia tidak begitu terbuka dengan kamu, Dia banyak menyembunyikan hal pekerjaan dia, hal peribadi dia, dan dia akan magician, very full of tricks, Dia akan menggunakan pelbagai cara untuk mengconfusekan kamu di sini. Katakanlah kamu sudah 90%, 90% sure yang dia memang menyukai kamu. Kamu dapat merasakan vibrasi itu apabila dia berdekatan dengan kamu, tetapi dia akan menolaknya. Dia akan berkata, no, tidak, saya hanya menganggap kamu sebagai kawan. Tetapi apabila setiap kali dia menolak perasaan denial itu, dia merasakan kesakitan itu di dalam jiwanya. Kenapa, teman-teman? Sebab kamu dengan dia ada soul connection di sini. Codependency ini sering wujud dalam pembacaan saya. Saya juga tidak tahu mengapa, teman-teman. Tapi saya hanya akan membaca secara direct. Teman-teman lihat tadi, saya cuba shuffle, dan keluar juga kad yang sama. Teman-teman, memang ada di sisi dia, yang ingin berkomitmen dengan kamu. Dia bertanya-tanya, kenapa kamu tidak dimilikinya? Kalau kamu sudah berpasangan di sini, dia merasakan kenapa kamu tidak dia jumpai dari awal. Dia sangat ingin memiliki kamu di sini, teman-teman. Itu yang saya rasakan, sangat ingin memiliki kamu di sini. Teman-teman, dia sangat bergairah, teman-teman. Bila berjumpa dengan kamu, dia sangat bergairah. Tetapi sebab ada sisi bijaksana, dia cuba mencari jalan keluar. Sama ada dia harus berundur, dia masih memikirkan itu, teman-teman. Haruskah dia berundur, menarik diri, atau move forward dengan kamu? Teman-teman, ada beberapa energi di sini yang kamu ialah single parents yang mempunyai anak. Dan si dia di sini, teman-teman, daripada apa yang saya rasakan, daripada taburan kad, teman-teman, dia tak kisah, Dia tidak, it's not bothering him, sama ada kamu, it's not bothering her, sama ada kamu mempunyai anak di sini. Itu tidak mengganggu dia, sebab rasa cinta dan kegarahan dia kepada kamu sangat kuat dan sangat jelas. Dia seolah-olah memberikan kamu unconditional love. Walaupun ada sisi ketakutan di sini, dia tidak kisah semua itu. Teman-teman, ada beberapa di antara kamu di sini, kita ada Three of Pentacles, Dia merupakan rakan sekerja kamu ataupun seseorang yang bekerja tidak jauh dari tempat kerja kamu. Mungkinkah tempat kerja yang berbeza, tapi mungkin sewaktu lunch time atau break, kamu dengan dia, ataupun dia akan memberikan effort, berusaha untuk bertemu dengan kamu waktu lunch time, waktu break, begitu. Sama ada dia rakan sekerja ataupun tidak, ataupun tempat tinggal dia tidak jauh dari kamu, teman-teman. Dan dia akan berusaha untuk sengaja bertemu dengan kamu secara tidak langsung, Ada energi itu di sini. Seseorang yang bijaksana, magician, akan mewujudkan sesuatu. Dia akan berusaha walaupun dalam sehari hanya untuk bertemu dengan kamu. Seolah-olah tanpa melihat kamu, Dia tidak boleh, teman-teman. Dia banyak mengelamun tentang kamu, banyak yang ingin dia wujudkan dengan kamu di sini. Okey, teman-teman, seorang yang berjiwa bebas dengan dia di sini, saya tidak dapat mengkecualikan, jika dia juga ada sedikit energy player. Kalau dia adalah seorang yang single, dia masih membuka hati dia untuk orang lain, sebab akan ada banyak ketertarikan daripada orang lain di sisinya. Tetapi, teman-teman, possibility itu memang ada, Tetapi buat saat ini, tumpuan dia, fokus dia
adalah kepada kamu. Dan cinta yang dia rasakan ialah unconditional love. Okey teman-teman, kita buka dengan lebih lanjut ya di sini ya. Di sini saya ada kad Emperor ya. Dia seorang yang sangat berwibawa teman-teman. Dan kalau dia dah sukakan seseorang teman-teman, dia akan cuba mengongkong, cuba akan menguasai kamu ya. Dia seorang yang sangat dominan dalam relationship. Kamu ialah feminine dan dia adalah sikap dominan di sini ya. Dia akan cuba maksud saya begini teman-teman, dia akan ada sikap posesif. Walaupun dia mendenialkan perasaan dia kepada kamu, tetapi teman-teman, jika kamu mendapati dia berada di lingkungan kamu ya, mungkin suatu lunch break atau kamu berada di sebuah tempat di mana dia di situ, perhatikan teman-teman. Sekiranya kamu berbincang atau berbual dengan orang yang lain, kamu perhatikan daripada sudut mata kamu ya, di sisi mata kamu, cuba menangkap seseorang ini. Dia akan menunjukkan sisi positifnya teman-teman. Dia tidak suka ya kalau kamu berbual dengan opposite seks yang lain. Kalau kamu adalah seorang wanita, dia tidak suka kamu berbual dengan lelaki lain. Dan sebaliknya ya, kalau kamu adalah seorang lelaki, dia tidak suka kamu berbual dengan wanita lain. Kamu akan dapat rasakan vibrasi itu daripada dia, ya, aura itu daripada dia. Dia cemburu teman-teman. Dan dia tidak akan berjaya. Semisterius mana pun dia di sini, sebagus mana pun seorang magician di sini dengan penuh triksnya, sisi ini tidak dapat dia sembunyikan. Kamu akan dapat menangkap dia sebab dia akan cemburu. Dia akan menunjuk maaf teman-teman. Dia akan menunjukkan sisi-sisi posesifnya di sini. Teman-teman, walaupun sedemikian, dia adalah seorang yang banyak menggunakan logik daripada emosinya ya. Sebab dia seorang yang tegas. Bila dia merasa dia cemburu ya, dia akan berbalik, dia akan mengalihkan energi itu kepada logik daripada emosi supaya dia dapat berfikir dengan straight ya. Sebab dia adalah seorang hermit ya, seorang yang bijaksana. Dia banyak menggunakan minda daripada hati. Yes, so dia akan walaupun ada posesif di depan kamu, cemburu di depan kamu, split second ya, dengan satu saat dia akan berubah menggunakan minda daripada hati. Oleh sebab sisi ini daripada seorang emperor, kamu akan sukar untuk menebak ya. Misterius dan gabungan dengan emperor ini agak sukar untuk kamu menebak. But sekiranya kamu ialah seorang yang sensitif, emotionally intelligent, dia tidak akan dapat lari daripada sisi emosi ini. Walaupun dia seorang yang sukar ditebak ya, dia seorang yang pandai, full of tricks ya, dia pandai menyembunyikan perasaan itu. Aura itu kuat yang dia cemburu, possessive, dan tidak ingin melepaskan kamu kepada orang lain. Energi Aries sangat kuat di sini ya. Dia seseorang yang ingin diperhatikan teman-teman. Sekiranya kamu mengabaikan dia ya, mungkin suatu hari itu kamu mungkin lack of mood ya, kamu bertemu dia secara tidak langsung ya, mungkin kamu lack of mood hari itu dan kamu seolah-olah tak maulah bertegur dengan dia. Dia akan sangat terasa teman-teman. Dia akan sangat terasa kamu seolah-olah ignoring him, ignoring her, dan dia tidak sukakan itu. Dia ada jiwa-jiwa sensitif yang kekanak-kanakan yang inginkan perhatian kamu terus-menerus. Walaupun kamu lelah hari itu, mungkin kamu tidak bersemangat hari itu sebab kerja kamu yang banyak ya, dia masih ingin kamu memberikan dia sebuah senyuman ataupun teguran yang sekecil mana pun, amat dia hargai. Dia tidak suka being ignored ya. Dia tidak suka kamu seolah-olah kamu tidak bertegur sapa dengan dia ya. Dia tidak suka itu teman-teman. Kita juga ada bottom of the deck, the devil ya. Memang ada cinta sembunyi-sembunyi di sini ya. Seseorang ini bila kad devil ini bersebelahan dengan emperor ya, memang dia mempunyai sikat mengekang kamu ya, kontrol kamu sangat kuat di sini teman-teman ya. Ada cinta sembunyi-sembunyi di sini, cinta segitiga juga tertarik di sini ya. Dan dia juga terobsesi dengan kamu. Seperti biasa ya, devil ini memang menunjukkan obsession seseorang ya. Dan bila digabungkan dengan emperor di sini teman-teman, perasaan ini akan sangat lama ya teman-teman. Walaupun sama ada kamu dan dia dapat berkomitmen ataupun tidak ya, ataupun hubungan ini akan terapung-apung untuk selama-lamanya, perasaan ini akan senantiasa terwujud. Sebab apa yang dirasakan kepada kamu is not a short term feeling ya teman-teman. Dia bukan perasaan jangka pendek, perasaan yang sangat terobsesi. Okey teman-teman, kita lihat lagi bottom of the deck di sini teman-teman. Kita ada Queen of Pentacles. Wow teman-teman, memang jelas ya teman-teman, kamu seorang yang baik ya, dan sangat
Teman-teman, di sini ada kuat energi Aries dan Virgo. Dan saya dapat merasakan teman-teman yang Aries ini adalah si dia ni lelaki ya. Virgo ini kamu wanita ya. Kamu cuba sesuaikan walaupun kamu berbeza horoskop di sini ya, zodiak di sini, tapi ini kuat ya. Virgo dan Aries. Sini ada opposite attract ya. Opposite attract tetapi saling menarik satu sama lain. Teman-teman lihat sendiri ya, kad devil ini di tengah. Aries, Virgo. Si jejaka dan si wanita di sini. Walaupun ada perbezaan sebab ini adalah unconditional love teman-teman. Saling menarik teman-teman. Kalau ada salah faham pun sangat senang untuk dileraikan. Sebab seorang Virgo di sini seorang yang baik hati teman-teman. Kamu senantiasa memberi dukungan daripada material, emosi ya. Kamu senantiasa bertolak ansur, seorang penyabar. Kamu suka melihatkan gambaran yang besar daripada gambaran yang kecil. Walaupun kamu cerewet ya teman-teman, walaupun kamu cerewet, kamu mempunyai standard yang tinggi. Dan ini menarik perhatian si dia. Sebab kamu berkelas teman-teman. Cara kamu berbicara, cara kamu duduk, cara kamu presentasikan diri kamu itu sangat berbeza dengan wanita lain. Kamu tidak perlu bergaya dengan pakaian yang branded ataupun jewelry yang mahal. Tetapi kelakuan kamu, adab kamu di sini menarik perhatian si dia. Dia merasakan kamu sangat beradab. You are well mannered. Ya teman-teman, you are well mannered dan itu sekecil mana pun amat menarik perhatian si dia. Emperor ini akan memerhatikan semua yang kecil daripada kamu. Daripada segi kelakuan, presentation, your deportment, cara kamu macam menampilkan diri kamu ya. Kamu walaupun sederhana tapi sangat berkelas teman-teman. Dan walaupun sekecil mana ya impression itu yang kamu berikan, this is your nature self. Dan ini menarik si perhatian Aries ini, ya, menarik perhatian jejaka di sini. Teman-teman, walaupun ini hanyalah berbentuk energi saja, kamu sesuaikan ya, sama ada kamu lelaki atau wanita yang menonton video ini. Pada dasarnya, dia sangat tertarik dengan kamu. Ini terobsesi yang sangat kuat teman-teman. Ini cinta gila-gila di sini. Cinta mati di sini teman-teman ya. Bukan saya katakan begitu, ini daripada taburan kad teman-teman. Kita lihat lagi. Teman-teman, bottom of the deck di sini kita juga ada The Chariot. Kalau diperjuangkan memang akan ada kemenangan di dalam hubungan ini. Teman-teman, kalau kamu lihatkan di sini ada seekor kuda hitam dan kuda putih. Saya juga dapat merasa perbezaan umur antara admirer ya, peminat rahsia kamu dengan kamu di sini. Adakah dia seseorang yang juga lebih tua daripada kamu atau lebih muda? Ya, perbezaan usia, perbezaan status, perbezaan agama. Kamu sesuaikan. Memang ada perbezaan yang nyata. Tapi perjalanan cinta ini diteruskan oleh si dia. Dia walaupun cuba untuk retreat, dia ingin berundur teman-teman. Ada niat itu ya. Sebabkan perbezaan rintangan. Tetapi kamu asyik menarik dia. Sukar untuk dia melupakan kamu di sini. Dan dia seseorang yang mempunyai keazaman yang kuat, strong determination. Bila dia berundur, dia ke depan lagi. Bila dia berundur, dia maju lagi. Seolah-olah kamu dan dia ada sini ya, soul connection. Koneksi batin, codependency, ketergantungan, obsesi. Gabungkan ketiga-tiga ini memang sukar untuk dilepaskan. Teman-teman, walaupun ada perbezaan itu, dia seorang yang berazam kuat. Kalau dia dah pacukan kuda-kuda ini ke depan, akan terus maju untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dari sisi yang lain, si dia ini merupakan seorang yang berkeazaman yang kuat juga dalam kehidupan dan pekerjaannya. Jika dia dah fix mind dia kepada sesuatu ya, walaupun di sini ada temptation ya, ada godaan di luar sana. Ya, sama ada yang sudah berpasangan ataupun single ya, kamu sesuaikan. Walaupun ada keinginan lain yang ingin dia wujudkan sebagai seorang magician, tetapi ketertarikan kamu akan berbalik semula ke kamu. Maksud saya begini teman-teman, kalau ada godaan lain di luar sana, mungkin daripada wanita lain, lelaki lain, tetapi arah tuju chariot ini, perjalanan itu tertuju ke kamu, dia balik-balik ke kamu, begitu teman-teman ya. Saya rasakan energi itu kuat di sini. Teman-teman, di sini juga kita ada Knight of Cups. Seseorang ini teman-teman, memang dia ingin berikan kamu perhatian itu kalau boleh ya. Kalau tidak ada rintangan, dia akan berani untuk datang memberikan kamu perhatian itu. Sebab dia juga merupakan seorang yang ingin dikasihi teman-teman. Saya dapat rasakan sisi lonely ya, kesunyian daripada peminat rahsia kamu di sini.
Dia ingin datang ya. Kalau tidak ada rintangan di sini, cinta tidak bersegi-segi, dia memang ada keinginan itu untuk mendatangi kamu. Ingin datang memberikan sesuatu yang solid kepada kamu. Dan saya dapat merasakan ya teman-teman, seseorang peminat kamu di sini, cuba kamu perhatikan, telah pun pernah datang dalam hidup kamu dan pernah memberikan kamu sesuatu. Mungkinkah dia datang membelikan kamu makanan kegemaran kamu tanpa kamu sedari? Sebab dia magician ya, dia pelbagai cara. Mungkin dia datang memberikan kamu aiskrim ataupun sesuatu yang ringan untuk menunjukkan yang dia menghargai kamu di sini. Dia small hint ya teman-teman, hint-hint ataupun kod-kod yang sangat kecil yang mungkin kamu akan perlekehkan ya. Tetapi kod-kod ini penting untuk kamu tarik ya. Seseorang yang menyukai kita akan datang memberikan kita sebuah hadiah walaupun sekecil mana ya. Tidak kira harga hadiah itu mahal ataupun tidak, tapi pemberian itu ya, niat itu yang harus kamu perhatikan ya teman-teman. Dan dia ingin mewujudkan itu dengan kamu. Di sini kita ada The Empress, peminat rahsia kamu di sini ya, cinta yang tidak terungkapkan ya. Dia tidak dapat mengungkapkan cinta itu kepada kamu, tetapi di dalam hati dia, kalau dia berundur dan kamu juga berundur, sama ada sudah tidak berkomunikasi, komunikasi yang sedikit ya, ataupun on off di sini, cinta itu sudah semakin bertumbuh teman-teman. Lagi kamu menjauhkan diri, lagi dia menjauhkan diri sebabkan rintangan perbezaan agama, perbezaan umur, cinta itu menumbuh. Teman-teman, cinta itu sedang bertumbuh. Dia lebih kamu deny, dia deny, masing-masing rasa okay, let's not do this ya, sebab mungkin ini tidak baik, cinta terlarang ya. Just don't feel right ya. Sama-sama ingin berundur, mendiamkan diri. Semakin kamu dan dia melakukan ini, semakin bertumbuh cinta itu di sini teman-teman. Teman-teman, saya akan buka lagi ya. Ini hanya bottom of the deck teman-teman. Dah penuh tangan saya ya. Saya akan bagi kamu informasi yang selengkapnya ya teman-teman. Queen of Cups. Dia memang seorang yang sangat popular teman-teman. Dan dia mendapati kamu adalah seorang pendengar yang baik. Dia mungkin pernah berbicara dengan lingkungan pertemanan dia, tetapi kamu sering memberikan perhatian. Dan dia sangat suka apabila kamu mempendengarkan dia dengan baik. Itu menunjukkan sikap kamu yang sangat baik teman-teman. Bukan saja kamu seorang good listener, pendengar yang baik, itu menunjukkan sikap kamu yang taking things seriously about this person. Kamu memberi perhatian yang baik daripada hati kamu. Dan dia juga merupakan seseorang ya, energi mungkin terbalik ya. Dia juga merupakan seseorang yang agak dikenali ramai. Ramai yang mengenali dia, seorang sosok. Kalau kamu adalah seorang ibu di sini, kamu seorang sosok keibuan yang sangat baik. Kamu sering memberikan perhatian kepada si dia kalau dia lelaki. Kamu seperti seorang sosok keibuan kepada dia. Begitu teman-teman ya. Teman-teman, saya rasa saya tak boleh tarik lagi, tangan dah penuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kad di sini. Saya akan buka semuanya supaya kamu dapat lihatkan di sini ya. Tadi kita ada Emperor ya, Aries sangat kuat di sini. The Devil, Capricorn juga sangat kuat di sini. Virgo sangat kuat ya. Kita juga ada Chariot, energi Cancer sangat kuat di sini ya. Air semua ada ya teman-teman. Empress, Taurus sangat kuat di sini, dan juga Cancer ya. Cancer ada 2 ya. Dan juga energi lain juga hadir. Tapi yang terkuat Aries, Capricorn, Virgo, Cancer, Taurus ya. Kita ada Gemini ya, kuat di sini. Hanya merupakan energi sahaja. Teman-teman, kamu perhatikan kad-kad ini ya teman-teman. Sekiranya setakat ini kamu dapat kaitkan ya peminat rahsia kamu ya, cinta yang tidak dapat diungkapkan oleh si dia di sini, bermaksud ya teman-teman, readingan ini untuk kamu. Sekiranya tidak, skip the reading ya teman-teman, jangan dipaksakan. Okey teman-teman, kita akan lihat dengan lebih lanjut ya teman-teman. Apakah yang akan berlaku ke depannya? Apa yang diharapkan oleh si dia, peminat rahsia kamu di sini? Cinta yang tidak terungkapkan. Di sini kita ada healing, heal, healer. Teman-teman, ini sangat sinkron dengan kad pertama, retreat ya. Saya dapat merasakan ya teman-teman, mungkinkah seseorang ini merasakan hubungan ini tidak sepatutnya diteruskan, ataupun kamu juga begitu, dan saling menarik diri ya. Saling menarik diri untuk mendiamkan diri dahulu, kurang komunikasi, supaya masing-masing dapat pencerahan rohani ya. Cuba menghealing dahulu ya. Tetapi macam saya katakan tadi teman-teman, semakin diam ya, semakin cinta teman-teman. Semakin kuat perasaan itu. Lagi kamu menjauhkan diri, lagi dia merindukan kamu. Di sini kita ada get some exercise. Teman-teman, kamu ataupun dia telah mengabaikan ya kesihatan diri. Mungkin kerana perasaan cinta itu terlalu kuat ya, telah mengabaikan diri. Cuba keluar ya, luangkan waktu di luar ya, bersantai ya, beriadah untuk mendapatkan fresh air ya, angin yang segar,
supaya kamu dapat berfikir dengan jelas apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Okey teman-teman, kita lihat lagi apa yang diharapkan dan apa yang akan berlaku ke depannya. Di sini kita ada travel. Okey teman-teman, seseorang peminat kamu di sini ya, peminat rahsia kamu juga dari sisi yang lain ya. Ini ada dua sisi, ada dua senario ya. Dia seorang yang petualang ya, berjiwa bebas yang sangat suka travel. Mungkinkah kamu pernah pergi ke sebuah tempat dengan dia bercuti ya? Mungkinkah dia lingkungan pertemanan kamu tanpa kamu ketahui dia mencintai kamu dan kamu pernah travel dengan dia ya? Dan dia seorang yang sangat suka mengembara ya, sangat suka travel. Dari sisi yang lain teman-teman, saya dapat rasakan dia akan datang ke kamu ya, dari sisi yang lain. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada emotional healing ya. Again ya, seseorang ini ya sedang healing sebab ada ketakutan ya. Mungkinkah dia melawan perasaan dia ya? Mungkin dia seorang yang sangat beribadah keagamaan ya. Selalunya hermit ya, seorang yang beribadah ya. Kuat, taat kepada agama dan dia cuba melawan sesuatu yang terlarang, sesuatu yang dia tidak sepatutnya melakukan ya. Dan perasaan itu amat menyakitkan dia ya teman-teman. Mungkinkah kamu juga begitu? Teman-teman, saya juga dapat merasakan daripada sini ya, bukan saja dia seorang rakan sekerja, lingkungan pertemanan kamu, dia juga seseorang yang sudah berpasangan, yang mempunyai pasangan sah ya. Dan juga ada energi ya, malu tapi mahu ya. Dan juga ada energi mantan kamu di sini ya, yang pada asalnya tidak pernah mengappreciate kamu ya. Tetapi setelah terpisah, wujudnya ya, keinginan meminati kamu semula. Ada energi itu di sini ya teman-teman. Dan juga seperti saya katakan tadi, ada energi single parents with children. Sama ada kamu ataupun dia, tetapi seseorang ini mencintai kamu dalam diam, secara rahsia, dan dia tidak kisah ya, tidak mengganggu dia sama ada kamu mempunyai anak ataupun tidak, sebab ada saling ketergantungan dan dia tidak peduli sama ada kamu mempunyai anak. Itu tidak dia mencintai kamu tanpa syarat ya teman-teman. Dia menerima kamu seadanya. Apa lagi yang akan berlaku ke depannya yang diharapkan? Addiction, tengok teman-teman. Saya tarik kad ini secara random di hadapan kamu ya. Ketergantungan dan juga kecanduan, dua-dua wujud di sini. Itu menerangkan kenapa kita ada the devil tadi ya teman-teman. Kita ada kad the devil mana tadi ya di sini ya teman-teman. Terobsesi, kecanduan dengan kamu teman-teman. Saya dapat merasakan beberapa di antara kamu telah menarik diri yang menyebabkan dia lebih merindukan kamu di sini ya. Mirror, kamu dengan dia saling melakukan benda yang sama, mirroring each other. Maksudnya ada keserasian, kesamaan, sesuatu yang kamu suka ya, dan dia juga begitu ya, saling mirroring each other di sini. Maksudnya apa yang dia suka kamu juga suka, begitu ya. Ada persefahaman, itu yang saya faham di sini ya. Kita lihat lagi ya. Betul ya teman-teman, tengok teman-teman. Misteri ya, di sini kita ada kad misteri dan sini mask. Seseorang ini memang memakai topeng ya teman-teman. Seseorang ini memang memakai topeng sebabkan ketakutan dan tidak mahu menonjolkan cinta dia kepada kamu. Walaupun kamu tanya secara langsung, dia akan menjawab no. Dia akan menjawab tidak. Tetapi jawapannya ya teman-teman. Itu taburan kad butterfly ya teman-teman. Bottom of the deck akan ada transformasi. Perkara seperti ini selalunya teman-teman kita harus serahkan kepada Tuhan ya. Sebab kalau ini adalah cinta terlarang ya, saya juga tidak tahu nak berkata apa-apa. Soal seperti saya selalu katakan, cinta dan perasaan, soal cinta dan perasaan, hati dan perasaan ini agak kompleks ya. Dan saya tidak boleh menilai kamu ya. I'm not in a position to judge you ya teman-teman. Cinta ni kadang-kadang kita tak nak ya, tapi dia terjadi. Siapa yang harus dipersalahkan? Kita mempunyai hati dan perasaan. Haruskah kita persalahkan diri kita ataupun kita mempersalahkan dia? Tetapi kita diberikan pilihan untuk memilih kebenaran di sini ya. Banyakkan berdoa teman-teman. Ini very challenging untuk kamu. Kita lihatkan teman-teman. Cinta rahsia kamu ya. Cinta yang tidak terungkapkan daripada seseorang ini yang meminati kamu dalam diam. Apakah yang ingin dia sampaikan kepada kamu seandainya dia boleh? Seandainya dia bisa ya. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Ya, mungkin daripada batin ya. Koneksi batin di sini sangat kuat, saling ketergantungan, ada kecanduan ya, mirroring each other. Mungkinkah ini yang dia ingin beritahu kamu apabila kamu bersebelahan dengan dia di tempat kerja ataupun berjarak di sini ya? Kita lihat. Kamu sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu. Teman-teman, baru saya katakan tadi ya teman-teman, walaupun cinta terlarang, saya bukan di sini untuk menilai kamu ya. Love is never wrong.
Soal hati dan perasaan ini agak sukar ya, kompleks ya. Subjek ini sangat kompleks. Love is never wrong. Cinta itu tidak pernah salah ya. Bukan kamu yang minta ya supaya wujudnya perasaan ini ya. Begitu juga dia. Tetapi apa boleh buat ya teman-teman, kalau kamu dengan dia jumpa each other dan perasaan itu just wujud ya. Mungkin cinta pandang pertama begitu ya teman-teman. Saya sukar untuk saya bincang tentang perkara itu di sini ya teman-teman. I cannot handle any more heartbreak. Dia juga mungkin berundur sebab mungkin ada traumatic past love experience yang tak baik ya, yang menyebabkan dia sakit hati dan dia tidak mahu perasaan itu diulangi di sini. Mungkin di waktu yang lepas cinta dia dengan seseorang ini tidak berjaya dan tiba-tiba dia mencintai kamu, cinta yang terlarang. Apatah lagi cinta ini berat dan dia tidak boleh lagi ya untuk merasakan kesusahan hati ini ya, keperitan di jiwanya si dia ya. Dia tidak lagi mampu untuk mengendalikan heartbreak ini ya teman-teman. Itu yang saya rasakan. So dia melawan perasaan ini ya dan cuba berundur. Teman-teman, ini dirasakan oleh peminat rahsia kamu, cinta yang tidak terungkapkan. Please don't give yourself to anyone else. Tengok teman-teman, memang ada sisi tamaknya si dia, devil. Dia terobsesi dengan kamu. Walaupun dia berundur, dia tidak mahu kamu memberikan diri kamu kepada orang lain. Dia akan merasa sakit hati teman-teman. Ini energi yang sangat kelakar. A bit funny ya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dalam hubungan ini. Dan pada waktu yang sama tidak mahu melepaskan. Dan akan rasa sedih ya jika kamu, walaupun dia ingin melihatkan kamu bahagia ya, akan ada sisi sedihnya jika kamu memberikan diri kamu kepada orang lain. Please don't give yourself to anyone else. Inilah isi hati dia teman-teman. Cinta yang tidak terungkapkan ya. Peminat rahsia kamu. Can you feel the vibes when I'm near you? Wow, memang sah ya teman-teman. Dia memang pernah berada di lingkungan pertemanan atau berhampiran dengan kamu ya. Kamu harus lihatkan itu ya. Observe more, perhatikan lebih ya. Can you feel the vibes when I'm near you? Dia tanya teman-teman dalam hati dia, adakah kamu pernah terasakan vibrasi dia ya apabila dia berada berdekatan dengan kamu? Dia seolah-olah meriliskan energi itu kepada kamu teman-teman. Dan dia bertanya sama ada kamu dapat merasakan ketertarikan itu. Ya, kadang-kadang kita tak mengungkapkan cinta tapi kita dapat merasakan perasaan itu di dalam hati kita. You constantly run through my mind. Mengelamun teman-teman. Kad mengelamun tadi wujud di sini, di atas sini ya. Daydreaming, Seven of Cups. Dia memang sering mengelamun tentang kamu teman-teman. Walaupun sesibuk mana, seperti saya katakan dari awal ya, walaupun dia sibuk dengan pekerjaan ya, dia masih mencari masa untuk mengelamun tentang kamu. Mengapakah kamu mendiamkan diri, tidak berkomunikasi. Semua itu ditanya-tanyakan di dalam hatinya. Ada sebuah kerinduan ya. Di sini teman-teman, untuk kamu yang berjarak ya, long distance relationship ya, hubungan itu, distance never separate us. Ataupun berjarak dari segi hati ya. Mungkin masing-masing ingin menarik diri, distance never separate us. Dia mengatakan apapun jarak itu ya, walaupun jarak betul-betul berjarak ataupun berjarak dari hati, tidak akan memisahkan kamu dan dia. How can I ever pay you back? Ini menerangkan ya teman-teman, bottom of the deck ini menerangkan Queen of Pentacles tadi. Saya dapat merasakan kamu memang banyak memberi di dalam hubungan ini. Kamu banyak memperjuangkan sebab seseorang di sini memang egois. The Emperor ini seorang yang sangat egois, sangat menjaga harga diri dia, sangat menjaga image dia. Dan dia tidak akan menonjolkan perasaan itu kepada kamu walaupun tidak wujudnya kad misteri tadi ya. Dia seorang magician yang banyak caranya ya, tricks dia untuk menutupi perasaan itu. Kamu tak akan bisa menebak ya teman-teman. Tetapi dalam hati dia yang terdalam, dia menghargai kamu, seorang yang memberi dukungan daripada segi material. Sekecil apapun pemberian kamu di sini, dia ingin membalas, dia ingin memberi kepada kamu. Tetapi sekarang ini dia menumpukan perhatian kepada pekerjaan. Sebab kita ada Ten of Pentacles, seseorang yang ingin mewujudkan kondisi kestabilan dari segi keuangan. Kad ini banyak kata-katanya ya, di sebalik sebuah kad tu banyak cerita di sebaliknya ya. Dia juga sering bekerja keras untuk menstabilkan ekonomi dia ya, untuk memberikan kamu sesuatu walaupun sekecil mana ya. How can I ever pay you back? Kepada dia yang agak sukar ya memberikan kamu dari segi keuangan, dia berfikir ya bagaimanakah dapat dia membalas ya budi baik jasa kamu itu suatu hari nanti ya. Dia tidak tahu bagaimana untuk membalasnya di sini. Teman-teman, kita akan lihat initial di sini. Initial ya, peminat rahsia kamu, cinta yang tidak terungkapkan. Baik teman-teman, di sini kita ada huruf saya akan letak di bawah ya. Kita ada huruf C, ada huruf V, Q, ada huruf J, P,
P, ada huruf G, ada huruf B. Teman-teman, memang ada energi mantan di sini ya. Mantan seseorang yang tidak pernah menghargai kamu, mungkin selepas berpisah menyedari ya perubahan hidup kamu, perubahan fizikal kamu yang menyebabkan dia mulai jatuh cinta, merasa menyesal ya. Sebab teman-teman, tadi saya ada di sini ya, Five of Cups. Maafkan saya terlupa ya teman-teman. Ada energi penyesalan di sini ya teman-teman. Di sini ya, sebelah Three of Pentacles ya. Seorang yang saya suspect dia mungkin rakan sekerja, seseorang yang pernah bekerja sama dengan kamu. Memang ada energi penyesalan di sini ya. Mungkinkah energi penyesalan ini daripada mantan kamu ya? Saya terlupa membacakannya, maafkan saya teman-teman. Mungkin saya terlalu excited untuk memberi kamu berita ini ya. Ada huruf Z. Memang ada energi penyesalan, energi ketakutan ya. Seseorang yang telah meninggalkan kamu, sekiranya dia adalah mantan ya, agak sukar ya teman-teman untuk dia datang balik dan memberitahu kamu perasaan dia, sebab rasa malu ya teman-teman. Sebab dia menjaga harga diri dia di sini ya. Egois ya teman-teman. Okey, di sini kita ada CVQ, JPG, BX ya, energi mantan, MN, ZEAR. Wow teman-teman, kalau saya tukarkan Z ini kepada F ya, memang ada ya, ear ya. Saya rasa kamu seorang pendengar yang baik, ada telinga di sini. Kalau tukarkan F, memang ada sisi ketakutan, sama ada dari kamu ataupun si dia ya. Teman-teman, saya ingin buka 3 lagi ya, 3 di sini. Kita akan buka dan lihat. Kalau saya tergerak, saya akan buka ya. S, W, dan U. Okey. Teman-teman, kamu sesuaikan. Sekiranya initial ada di sini, bagus. Jika tidak ada, tidak perlu risau ya. Teman-teman, ini hanya merupakan energi sahaja. Teman-teman, saya harap readingan ini telah resonate dengan kamu. Saya senantiasa akan memberikan servis yang terbaik ya. Sebab saya ingin membantu kamu ya teman-teman. Baiklah teman-teman. Saya berharap kamu semua telah terhibur dengan bacaan hari ini, dan saya seperti biasa memohon maaf sekiranya ada sebarang kesilapan dari segi tutur kata dan penyampaian saya hari ini. Saya harap penyampaian saya ini jelas ya teman-teman. Jadikan sebuah guideline, garis panduan untuk kamu ya. Senantiasa bersemangat, love all, serve all, and have faith in whatever you do. Salam sayang dari saya, and I will see you guys in my next video. Bye, take care, God bless.